Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini hadir kembali sikap redaksi Start News menyoroti saling asah, saling asih, dan saling asuh di tengah pandemi. Wabah corona belum jua mereda meski sudah berlangsung sejak Desember 2019. Semakin kesini justru semakin terasa dampaknya di segala sektor kehidupan. Tidak hanya kesehatan, tapi ekonomi dan sosial juga terdampak. Wabah ini tak pandang bulu, mulai dari negara maju, negara berkembang, negara miskin, kota metropolitan, sampai pada kota-kota kecil dan desa-desa, semua meradang. Pergerakan masyarakat terbatas, pemenuhan ekonomi terganjal, dan kesehatan tumbang. Presiden Joko Widodo dalam keputusan termutakhir memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, disertai dengan darurat sipil. Presiden berpijak pada Perpu 23 tahun 1959. Sontak, kebijakan ini ditentang banyak pihak. Darurat sipil dirasa tidak sesuai dengan kondisi saat ini, apalagi wabah corona telah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Mungkin darurat sipil tak tepat atau barangkali belum saatnya kebijakan tersebut dikeluarkan. Namun, yang menjadi poin terpenting terlepas dari kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, kelangsungan hidup masyarakat harus tetap berjalan. Terlebih mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka yang harus bekerja saban hari agar malamnya bisa makan, atau mereka yang terpaksa menentang corona agar anak istri tidak kelaparan. Penetapan karantina wilayah atau darurat sipil bagi mereka sama saja. Tidak terlihat seperti makan buah si malakama. Berdiam di rumah berarti siap mati kelaparan. Bekerja di luar membuka ruang terpapar corona atau COVID-19. Masyarakat seperti ini merata hampir di setiap daerah di Indonesia. Tak terkecuali Mandeling Natal. Masyarakat kelas bawah yang harus berjuang pagi untuk bisa makan di malam hari banyak ditemui. Baik itu penjual sayur, warung kopi, buruh tambang pasir, buruh angkat barang, dan sebagainya. Diberlakukannya social distancing saja sudah merubuhkan ekonomi mereka yang sekarat. Belum lagi jika kemudian pembatasan sosial berskala besar ini benar-benar dijalankan, sudah itu dilengkapi dengan darurat sipil pula. Bukan tak mungkin kematian akibat kelaparan akan mengalahkan pandemi itu sendiri. Maka di tengah pandemi yang bisa mengancam nyawa siapa saja, masyarakat Mandeling Natal harus mulai saling asah, saling asih, dan saling asuh. Mengasah rasa kemanusiaan dan empati yang barangkali selama ini sudah tumpul akibat terlalu lama bergelut dengan duniawi. Saatnya orang-orang dengan ekonomi yang lebih baik melihat ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang rumah untuk membantu kaum duafa. Melihat sanak saudara yang kena hantaman ekonomi di tengah situasi yang tidak pasti ini, saling asih, saling memberi tali asih antara sesama warga, buat urunan dana atau kumpulkan donasi untuk dibagikan kepada mereka yang terpaksa menahan lapar. Saling asuh,
saling mengingatkan dan saling membimbing satu sama lain, bergandeng tangan melawan paceklik yang terjadi. Terlebih Bupati Mandailing Natal juga sudah memulai langkah itu dengan mengeluarkan surat imbauan kepada pejabat untuk menyisihkan 10% tunjangan perbaikan penghasilan yang kemudian disambut beberapa anggota DPRD yang menyumbangkan 3 bulan gaji untuk menangani dampak COVID-19 ini. Belum lagi pergerakan sosial yang sudah mulai membagi sumbangan kepada masyarakat kurang mampu. Langkah-langkah ini sejatinya harus didukung dan digalakkan. Adanya pergerakan seperti ini merupakan langkah awal dan antisipasi untuk menghadapi situasi terburuk. Darurat sosial atau karantina wilayah diberlakukan. Tidak ada yang memilih untuk hidup miskin dan tidak ada yang meminta hidup serba kekurangan. Maka sebagai masyarakat di negeri beradat taat beribadat, sudah semestinya kita saling asah, saling asih, dan saling asuh di tengah pandemi ini. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang kuat. Kekuatan itu akan muncul jika semua elemen saling bergandengan tangan. Demikian sikap redaksi dari Status. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.